Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak Ibu jamaah salat Isya Masjid Al-Mukarramah, monggo kita wiwiti pengawasan dalu menika kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah, dalu menika kita masuk pembahasan mauqiful imami wal makmum, posisi imam dan makmum. Posisinya imam dan makmum. Kemarin kita sudah bahas tentang imam, lajeng kita juga sudah bahas tentang makmum masbuk. Nah, sekarang posisi imam. Yataqaddamul imamu wa yaqifur rijalu khalfahu. Imam berada di depan, wa yaqifur rijalu khalfahu. Kemudian jamaah laki-laki ada di belakang imam. Tsumma sibyan, kemudian anak-anak. Tsumman nisa, kemudian sop belakangnya perempuan. Ittiba'an li sunnatin nabawiyah, ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi posisinya imam, jamaah laki-laki, itu ya, jamaah laki-laki maksudnya orang dewasa. Tsumma sibyan, kemudian anak kecil laki-laki, kemudian anak kecil perempuan, baru kemudian shaf wanita. Ya, itu sunnahnya seperti itu. Nah, nanti ada penjelasannya. Adapun wa yaqifu imamatul mar'ati, adapun imam perempuan bagi jamaah perempuan, kalau Bang Suli, imam perempuan bagi jamaah perempuan, ya. Wa taqiful mar'atu wastan nisa'i nadban, itu posisinya di tengah-tengah. Ya, jadi jamaah perempuan ini, sedaya jamaah perempuan, maka posisi imamnya itu berada di tengah-tengah. Ya. Sunnahnya seperti itu. Amal bisunnah kama rawat Aisyatu wa Ummu Salamah. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ummu Salamah. Jadi kalau jamaahnya perempuan, imamnya juga perempuan, maka posisi imamnya ada di tengah-tengah, mboten maju. Ya, jadi satu shaf berada di tengah-tengah. Menika nggih. Wa amal makmumun, adapun para makmum, ya, fayaqifur rajulul wahid awis sobi al mumayyiz an yaminil imami ma'a ta'akhurihi qalilan bi'aqabihi wa tukrahu indal jumhur musawatuhu fa in kana ma'ahuma imra'atun waqafat khalfar rijal. Jadi posisinya seperti ini. Kalau makmum laki-laki hanya satu, langsung makmum laki-laki hanya satu, ya, yaqifu an yaminil imam, berdiri di sebelah kanan imam. Paham nggih? Jadi nek mengke kula
panjenengan sedaya menawi masbuk contoh telat ngeten nggih. Lajeng kok tesih enten makmum melanjutkan rokaatnya, menyempurnakan rokaatnya, kemudian kita kok ikut makmum tersebut, kita berdiri di sebelah kanan, ya, jangan berdiri di sebelah kiri. Nah, semisal kalau mungkin makmumnya yang sebelah sini mungkin agak mudah, tinggal nanti langsung berdiri saja di sebelah kanan. Lah ternyata yang menyempurnakan makmum masbuknya di sebelah selatan. Paham nggih? Napa niki perlu praktek niki? Perlu praktek nih. 2 orang Mas Amir. Ini bocil maju. Praktek. Nggak apa-apa. Yo. Berdua. Sini adik juga sini. Kita praktek. Nggih. Katakan kalau nyon sewu, adik hadap sini. Nggih, adik hadap sini. Adik kamu telat ya nanti ya sholatnya ya. Telat nanti mundur dulu. Katakan ini makmum masbuk yang menyempurnakan sholatnya. Imam salam kemudian ini berdiri Allahu Akbar, sedekap. Ya, ini ada makmum masbuk lagi ketinggalan, nggak dapat jamaah, hanya mendapatkan apa ini? Mendapatkan makmum masbuk. Maka ini orang yang telat sudah. Ini nanti sholatnya menyempurnakan sendiri-sendiri. Podo-podo masbuknya tadi nggih, menyempurnakan sendiri-sendiri. Lah nanti yang ini datang terakhir, kalau posisinya di sana, ya, maka ini makmum ini berdiri, berdiri di sebelah kanan, ya, agak mundur dikit, jangan sama, ya, agak mundur dikit. Ngeten nggih? Ini kalau berarti ini sebelah sini. Lah katakan yang sini ndak ada, yang sini sudah mohon salam sedoyo, kanten mriki. Lah maka, ini adik sini lagi. Ini makmum tinggal mau ikut yang mana? Yang sini otomatis ada orang duduk. Ngeten nggih? Yang sini otomatis ada orang duduk. Kalau mau, tinggal ngomong, ngapunten. Nah, ini suruh geser. Tinggal ikut yang ini. Lah nanti ini berdiri di sebelah kanannya. Bisa. Pakai nggih. Atau lihat ini, wah, di antara 2 orang ini ketoke sing paling cocok dadi imam yang kiri semisal. Gitu nggih. Ini sama-sama 2 orang mendirikan sholat, melanjutkan sholatnya. Nah, ini di antara 2 orang ini kok kayaknya aku milih yang ini yang jadi imam. Maka ini cara bahasanya kita ndesel niku. Niki rada kon geser, nanti adiknya ini, ya ini agak geser, suruh geser sini. Nah, ini maju. Ya, dah posisinya seperti ini ndak apa-apa. Sini nanti yang ini melanjutkan sholatnya sendiri. Lah, makmum yang masbuk ini ikut yang niki. Paham nggih? Nah, ini. Jadi boleh seandainya ada itu, wah, ini kok saya lebih cocok yang ini, mau saya jadikan imam daripada yang ini semisal. Jadi nanti tinggal ini agak digeser. Nah, nanti ini berarti ini kode, ini mau bonceng, ini mau jadi makmum. Nah, ini enggak apa-apa, langsung geser ke kiri. Nah, ini masuk ke sini. Ini nanti melanjutkan sholatnya sendiri. Nah, makmum masbuk ini yang terakhir ikut yang ini. Paham nggih? Nah, pripun?
Oh, kalau sudah mentok tembok, sebelah kanan tembok. Atau bisa sebelah kanan situ tembok mentok, pas ini juga longgar, ya sama kasusnya, kan geser. Nggih, kan geser. Ya. Dalilnya napa? Dalilnya kenapa kok disunahkan untuk berdiri di sebelah kanan? Dalilnya hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Suatu ketika Abdullah bin Abbas itu nginep di rumahnya Maimunah. Kemudian Rasulullah tengah malam sholat tahajud, Rasulullah sholat, kemudian Abdullah bin Abbas itu ikut sholat, tapi Abdullah bin Abbas sholat di sebelah kiri, maka diambil oleh Rasulullah kepalanya, ya, kemudian ditaruh di sebelah kanan. Nah, sunahnya seperti itu. Niku nggih. Nah, semisal gini. Kemudian adik mundur. Ini katakan terakhir niki. Ini imam niki makmum. Ini makmumi setunggal. Lajeng ada makmum yang lain datang. Maka apa yang dilakukan? Jawil. Ya, adik berdiri di sini, di tengah ini. Lah yang ini dijawil. Lah ini nanti yang dijawil ini mundur. Nah, ini mundur, berdua berdiri di sini. Gitu nggih? Jadi kalau ada makmum berdua, kemudian kok ada makmum lagi makmum satu, kemudian datang makmum satu, lah nanti dijawil. Nanti yang dijawil itu mundur. Lah dua-duanya jadi makmum. Gitu nggih? Lah seumpama niki maju lagi. Niki paham nggih niki nggih? Nah. Saumpami mboten ngertos niki, mboten ngertos jawil. Iki makmum telat. Malah berdiri ning jejere ngene. Nah, iki makmum imam. Maka imam boleh memberikan isyarat untuk mundur dua-duanya. Mundur, Mas. Beri isyarat untuk mundur. Kalau ternyata makmum ini tidak tahu kok tiba-tiba berdiri di jejernya, jadi imam makmum, maka boleh imam memberikan isyarat tangan untuk mundur. Lah nanti ini yang ini mundur. Gitu nggih. Atau nek disyarat ora gelem mundur, iki kon mundur kok ora gelem. Imamnya yang maju. Nggih. Imamnya saking anyele, imamnya yang maju. Udah tembok ya. Ya berarti ya harusnya paham. Nggih, nek wis pun mentok tembok ngeten nggih pun. Nggih. Tapi nek masih ada longgar ketika makmum diperintahkan untuk mundur kok ndak mau mundur, ya mungkin sama-sama tidak fahamnya. Ternyata kemudian kok depan masih longgar, imamnya yang ndak masalah yang seperti itu. Artinya dalam sholat ada gerakan-gerakan seperti itu mboten membatalkan sholat. Gitu nggih. Jadi kalau makmum satu berdiri di sebelah kanan imam, makmum dua berdiri di di belakang imam. Kalau makmumnya laki-laki. Kalau makmumnya perempuan satu. Kalau makmum perempuan satu, maka makmum perempuan berdiri di belakang. Ibu-ibu mungkin nek jamaah kali bapak ten griya, oh makmume mung siji yo. Berdiri ning jejere, nah ndak bisa. Ndak. Terus makanya ibu-ibu menawi jamaah ten griya kali bapak, nggih. Berdirinya tidak di samping, tapi di belakang. Kalau makmum perempuan satu di belakang. Gitu nggih? Pripun? Ya, agak di sebelah kanan, di belakang agak di sebelah kanan. Ya nek cara tinggal lurusnya tadi di sini. Nah, tinggal mundurnya ngepasnya di mana? Nah, sekitar sini. Ya, pas di sini.
Itu berdirinya seperti itu. Ini posisi imam dan makmum. Bun, Mas, matur nuwun. Makruh hukumnya berdiri menyamai imam. Ya. Nah, atau kalau ini kan karpet yang seperti ini nganu nggih. Untuk yang ini kan patokan kaki nih nggih. Nah, termasuk nanti Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita pengen softnya itu lurus, yang jadi patokan ampun jari-jari kaki. Tapi yang jadi patokan adalah tumit. Paham nggih? Saya ulangi. Niki kan pun enten garis ngeten niki nggih. Niki untuk fungsinya untuk meluruskan soft niki. Nanti yang jadi patokan, mungkin Bapak Imam saged ngatur, yang jadi patokan itu bukan jari-jari kaki. Tapi tumit. Terus mungkin nek berdiri itu tumit itu semuanya rata. Ya, nek mau ini rata tumit, entah itu anak kecil, entah orang dewasa tumit. Jangan jari-jari. Diluruske jempole gen rata. Sing rata jempole. Tapi nanti berdirinya mlecok-mlecok karena ukuran kakinya beda. Tapi kalau yang jadi patokannya itu adalah tumit, wah itu nanti kalau dilihat itu lurus. Terus mengke imam sawu sufufakum, softnya diluruskan lah. Nanti yang jadi patokannya adalah tumitnya. Ya, jadi nanti tumitnya yang lurus. Yang tumitnya yang lurus, ampun jari-jarinya. Niku nggih, itu posisi softnya ataupun barisannya makmum. Ya. Nah, adapun kalau makmum satu itu agak mundur dikit, ya. Jadi untuk tumitnya agak mundur. Makruh menyamai imam dalam berdiri. Fa in kana ma'ahuma imra'atun waqafat khalfar rijal. Kalau ada makmum satu laki-laki dan juga makmum satu perempuan, berarti imam, makmum laki-laki, makmum perempuan. Niku posisinya. Lah kalau anak kecil Mas, anak kecil laki-laki. Anak kecil laki-laki ya, kalau anak kecil itu katakan kita sholat sama anak kita, nah, maka posisikan di sebelah kanan. Lah kalau ternyata ada dua orang, makmumnya dua orang, yang satu dewasa, yang satu anak kecil, maka dua-duanya ditaruh di belakang. Ini di belakang imam. Niku nggih posisi imam dan makmum. Kemudian dianjurkan juga untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Ini penting nggih. Meluruskan dan merapatkan shaf. Wa in ijtama'a rijalun wa sibyanun wa khanathi wa inathun sufar rijal thumma sibyan thummal khanathi thumman nisa. Kalau jamaahnya itu ada yang laki-laki, anak kecil laki-laki, anak kecil perempuan, kemudian perempuan dewasa, maka aturan shafnya adalah shaf laki-laki dewasa, kemudian anak kecil laki-laki, kemudian anak kecil perempuan, kemudian yang paling belakang perempuan dewasa. Niku nggih. Yaitu dulu masjidnya Rasulullah SAW itu plong-plongan. Jadi tidak ada. Nah, ini kan ada tembok nggih, ada pembatas antara napa? Jamaah laki-laki dan juga jamaah perempuan. Itu kalau saya mendapatkan
fatwa ataupun penjelasan para ulama, seandainya posisi masjidnya itu plong, katakan kalau ini masjid ini tidak ada tembok, ini tidak ada pembatas, maka posisinya yang afdal seperti itu tadi. Laki-laki dewasa, anak kecil laki-laki, anak kecil perempuan, yang paling belakang ya perempuan dewasa. Kalau masjidnya plong, ya tidak ada batas. Tapi kalau ada batas ini, maka bagaimana? Kalau saya mendapatkan fatwa itu dari Islamko ataupun Lajnah Daimah, maka posisinya adalah laki-laki dewasa, kemudian anak kecil, yang sana ibu-ibu dewasa, kemudian yang belakang anak kecil. Sebenarnya lebih untuk menghindari fitnah. Karena dulu pernah ada kejadian kasus, ya, saya pernah mendapatkan satu riwayat, karena masjidnya Rasulullah itu plong, kemudian shaf perempuan itu ada di depan, ya, shaf perempuan dewasa ada di depan. Akhirnya ada makmum itu sengaja carry makmum laki-laki, ya, jadi memang sengaja tekone carry gen iso makmum perempuan. Nah itu kasus itu ya. Jadi ada kasus seperti itu. Ya maka ya untuk menjaga fitnah, ya artinya coro-coro sholat gen ora lirik-lirikan lah gitu ya. Sholat gen ora lirik-lirikan, maka aturan softnya seperti itu. Laki-laki dewasa, anak kecil laki-laki, anak kecil laki-laki, perempuan dewasa. Nah itu kalau masjidnya plong. Tapi kalau masjidnya sudah ada shutter kayak gini, artinya jamaah perempuan dan laki-laki sudah terpisah, maka laki-laki dewasa ada di depan, kemudian anak kecil, kemudian perempuan dewasa, kemudian anak kecil. Hadisnya liqauli ta'ala, liyarani minkum ulul ahlami wan nuha, hendaklah ada di belakangku orang yang sudah ahlam itu sudah mimpi, artinya sudah dewasa. Ya, tsumal ladzi yalunahum, kemudian anak kecil, tsumal ladzi yalunahum. Jadi yang diutamakan memang yang di depan ini orang yang satu dewasa, terlebih-lebih pinter dalam urusan agama, terlebih-lebih pinter dalam hukum berkaitan dengan sholat. Kemudian di belakangnya selanjutnya ya, wala takhtalifu, jangan kalian saling berselisih, ya, jangan saling berselisih. Ya, artinya untuk shaf ini diluruskan dengan baik, ya, maka nanti si imam berkewajiban untuk sawu sufufakum, dados imam niku ampun cuek. Nggih, saya pernah mendapatkan imam itu cuek, asal muadzin pun qomat Allahu akbar asyhadu alla ilaha illallah, imam langsung saja brudus masuk, asyhadu alla wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qamati sholatu wa akbar la ilaha illallah, selesai qomat langsung Allahu akbar. Makmumnya belum rapi, masih ada yang ngobrol, masih ada yang wah, ini imam sudah takbiratul ihram. Nah ini kurang baik, ya, maka imam pastikan makmum semuanya sudah siap untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sampai semuanya siap, sampai tidak ada yang cerita sendiri. Ya. Nah, biasanya sok-sok enten malah sing ngatur shaf niku makmume dhewe-dhewe wis ngene. Ya, malah makmume yang sok-sok itu ya. Biar nanti imam yang ngatur. Ya. Kalau semuanya sudah tenang, anak-anak juga sudah ditenangkan, gitu nggih. Nah, baru kemudian imam mulai takbiratul ihram. Niku penting. Ya, jadi biar nanti sholat itu tidak terganggu. Kadang-kadang kita ini biasanya kendalanya anak-anak, ya. Biasanya kalau makmum imamnya itu cuek, nanti anak-anak ini sini sudah takbiratul ihram, sudah baca surat Al-Fatihah, anak-anak masih podo ribu, ono sing keplak-keplakan, ono sing dorong-dorongan, kadang gitu. Ya maka dipastikan. Ya menawi kula kiambak biasanya pun ngeten.
Ayo adik-adik sholat yang bagus. Nek sing salate ora apik dibaleni ya. Itu hanya untuk saja. Nanti posisinya kondisinya sudah tenang semua. Niku nggih. Wa yaqiful imam wastal qaumi fis shaf. Posisi imam itu berada di tengah-tengah shaf. Terus ngeten posisi imam berada di tengah-tengah shaf. Imam dilalah pas adzan praneng sing teko ya mung imam kalian muadzin. Nah, qomat 2 orang ini salat. Kemudian kok ada 1 orang datang, berarti ini tadi makmum ini mundur kan nggih? Dijawel mundur. Lah, usahakan ketika mundur ini posisi imam berada di tengah-tengah di antara 2 orang. Ini tadi 1, ya. Nah ini 1. Imam, makmum. Kemudian datang 1 orang, mundur lah. Berarti posisi imam ini berada di tengah-tengah makmum. Lah kok nanti ada makmum datang yang ketiga, semisal, maka berdiri di mana? Berdiri di sebelah kanan. Kok ada lagi makmum yang keempat, berdiri di sebelah kiri. Kok ada lagi makmum selanjutnya, berdiri kanan, kiri, kanan, kiri. Begitu seterusnya, sehingga posisi imam benar-benar berada di tengah. Niku nggih. Nah, atau nanti sebelum dimulai tugas imam juga untuk merapikan shaf. Semisal kok rada jomplang sing mriki semisal. Lah kok malah barisnya jomplang rada mriki semisal. Nah, maka nanti imam mengatur, si fulan geser sebelah kanan, geser sebelah kanan agar posisi imam ini berada di tengah-tengah. Nah, itu perlu diatur. Sunahnya seperti itu. Wa yaqiful imam wastal qaum fis shaf. Imam berdiri di tengah-tengah shaf. Ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasitul imama wasuddul khalal, ya. Posisi imam ada di tengah dan tutup celah. Ya, tutup celah itu ya ini makanya disunahkan untuk merapatkan shaf. Terus merapatkan shaf itu merupakan bagian dari sunnah. Yang sewu, ya. Ya mungkin barangkali ada, ya senajan shafnya tidak rapet, sholat jamaahnya tetap sah. Akan tetapi sunahnya, shafnya itu dirapatkan. Tumit ketemu tumit, ya. Tumitnya bertemu dengan tumit temennya. Sunahnya seperti itu. Ya, jangan kemudian ojo nyedak sesak. Nah, ya itu ada yang bagian yang gitu. Ya sampai ya ini ini kadang menjadi hal yang polemik. Sampai menjadi sebuah nyuwun sewu identitas. Kayak nek salate soft tumite do rapet iki mesti salate kelompoke kae. Itu sampai ada yang seperti itu. Justru di situ sunahnya seperti itu. Ada orang, ini kasus Pak terjadi itu ada teman itu sholat. Ya karena yang dipelajari ilmunya itu merapatkan shaf. Akhirnya napa? Ini ada makmum, andilala dia juga pas posisinya sholat di luar kota di masjid musafir, ya mampir. Nah, tumit ditempelkan. Lah yang ini geser. Tempelkan lagi, geser lagi. Wah, akhirnya tidak. Nggih. Ya ini juga tidak baik. Ada ya. Ya kan sunahnya memang. Ya artinya sebenarnya dua-duanya juga harus pengertian. Iki nek wis digeser tempel kayak ngene kok ngene geser ya ampun rasa dikejar terus. Ini kudune juga pengertian kan. Artinya juga memberikan toleransi
Oh, senajan ora rapet ya tetep salate insyaallah sah. Wong ini hanya sekedar sunnah. Neng yang ini juga aku kudu pengertian nek ditempel ngene, oh ya pancen sunahe kudune rapet. Wah, ini benar teman saya itu katanya sampai kakinya diinjak. Itu. Mergo itu tadi tempel ke geser melih. Tempel ke meneh geser meneh langsung diinjak. Nah, itu. Jadi sebenarnya kalau sama-sama mengerti ilmunya gitu bisa gitu. Tapi tetap ya sunnahnya itu untuk merapatkan soft. Tumit ketemu tumit. Ini kok nggih. Wal afdalir rijali saful awal. Yang utama bagi laki-laki adalah saf yang paling pertama. Itu terus bagi laki-laki yang utama itu soft depan ini ya. Kadang awake jenengan mawon yang depan jenengan mawon, justru itu yang pertama itu yang utama gitu ya. Wali nisa'i saful akhir, adapun bagi perempuan saf yang paling akhir justru nggih. Kalau tadi posisi masjidnya plong kan tadi gitu ya, laki-laki dewasa, anak kecil laki-laki, anak kecil perempuan, wanita dewasa. Jadi yang utama bagi perempuan dewasa itu nek masjidnya plong, posisinya paling akhir. Lah berarti bagaimana? Ya. Lah nek ngono cara barisnya pripun nek safe paling akhir paling utama? Pripun, Pak? Jarine nek saf perempuan paling utama paling akhir. Berarti nanti untuk jamaah perempuan nek semisal ada yang masbuk pripun? Berarti kalau seperti itu barisnya sekomburi. Ya kan? Paham nggih? Semisal katakan ini masjidnya plong, pintu aksesnya satu ada di tengah. Berarti semisal datang jamaah laki-laki langsung ngisi saf depan, jamaah perempuan langsung ngisi saf paling belakang. Langkah sing masbuk ya sholat di depannya. Loh, berarti itu jalan di depan orang sholat mboten napa-napa. Karena kemarin kalau kita sudah bahas saternya makmum itu sudah diwakili oleh imam. Jadi mboten masalah. Niki nek kalau mau hati sini kan itu. Berarti softnya mulai ditata dari belakang. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang penjelasan yang kami dapatkan seperti itu. Ya, karena kalau melihat ini An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah bersabda, khairu sufufir rijal awaluha, sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah yang pertama, wa syarruha akhiruha, dan sejelek-jelek saf, sejelek-jelek barisan bagi laki-laki yang paling akhir. Wa khairu sufufin nisa, saf yang paling utama bagi perempuan adalah akhiruha, yang paling akhir, yang paling buri. Wa syarruha awaluha, dan yang paling jelek adalah yang paling depan. Hadis sahih riwayat Bukhari. Di buku Umdatul Ahkam itu juga ada juga penjelasan hadis itu ya. Jadi nek menurut penjelasan itu berarti nanti nek saf perempuan yang baris mana dulu ya, berarti bagian belakang dulu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Wa yustahabbu lil imami taswiyatas sufufi, dianjurkan bagi imam untuk meluruskan shaf, meluruskan barisan. Sawu sufufakum, ayo shafe dibariske, shafe diluruske, wasuddu thagharat, dan menutup celah. Ya, jadi tidak ada yang longgar. Wa taswiyatal manakib, menyamakan manakib apa? Pundak. Ya, menyamakan pundak. Liqauli sallallahu alaihi wasallam sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufu fa inna taswiyatas saffi min tamamis salat. Luruskan barisan kalian, karena lurusnya barisan merupakan kesempurnaan salat berjamaah.
niku nggih. Terus kajenge salat jamaah meniku langkung sempurna, ya maka softnya diluruskan. Menika wa yukrahu wuquful imam a'la minal ma'mum wa bil aksi. Makruh hukumnya posisi imam lebih tinggi dari makmum. Makanya ini enggak masalah, masih ada toleransi. Mihrab itu jangan lebih tinggi. Itu hukumnya makruh. Jadi kaya panggung, Pak nggih. Jadi sini ini tinggi satu keramik 30 cm atau 20 cm. Kalau di sini disebutkan makruh. Atau malah makmumnya lebih tinggi, imamnya bawah. Ini makruh. Jadi makruh hukumnya posisi imam lebih tinggi dari makmum atau sebaliknya. Saya pernah dapat cerita dari salah satu santri pernah mampir sholat di daerah pegunungan itu. Masjidnya niku tingkat. Masjidnya tingkat Bapak Ibu rahimakumullah. Sehingga posisi imam itu ada di tengah-tengah antara lantai 2 dan lantai 1. Jadi sing lantai 2 ya tetap lihat imam, sing lantai 1 tetap lihat imam. Jadi semisal ini lantai 1 nggih, itu berarti mihrabnya di sini ada naik itu seketok. Lah yang lantai 2 itu juga bisa melihat imam. Tapi lantai 2-nya kan tidak full. Lantai 2-nya kan kalau untuk jamaah perempuan kan mungkin masjidnya di setengah ini. Jadi lah itu bagaimana? Ya kalau melihat ini makruh ini ya, makruh. Jadi alasannya lah kok kenapa posisi imame rada ning tengah ya kajenge makmum sing ten ngandhap niku saged ningali imam, sing nonton lantai 2 juga bisa melihat imam. Alasannya seperti itu. Pripun? Ya kalau ini makruh. Ya, makruh. Ya. Oh, nah, kecuali memang mungkin posisi masjidnya atau posisinya memang mungkin seperti itu. Katakan salat tanahnya mboten rata, enten gundukan ngeten niku memang posisi tanahnya seperti itu. Tapi nek kemudian sengaja dibuat kados ngeten niki pun rata lah sing nggen imam didhuwurkan, ini kalau di sini makruh ya. Liqaulihi an ibni Mas'ud qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyakumal imam fawqa syai'in wan nasu khalfahu yakni asfala minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang imam berdiri di atas, kemudian makmum berada di belakang, di bawah, imamnya di depan, di atas. Nah, ini di sini Rasulullah melarang. Kemudian juga wa yukrahu mulazamatu buq'ati muayyanatin. Makruh niki men kula nate sampaiaken, menetap pada satu tempat. Bapak iku mesti nek baris ning kono terus mbok isya, subuh, maghrib, zuhur mesti nek salat yang kena dititeni semisal. Nah, ini makruh. Ya. Mula makanya jenengan nek salat itu sok-sok pindah-pindah. Neng ada kalanya berdiri di sini, ada kalanya berdiri di sana. Terus ampun ajek ten mriku mawon. Nggih. Lah mengke sing dadi saksi ya mung niku mawon mengke ten akhirat. Nggih. Jadi makruh hukumnya nek cara bahasane mboking kapling guys, umpama niki jatahku ngene guys, kaplinganku iki. Ya ini makruh hukumnya ya. Wa yukrahu mulazamatu buq'ati muayyanatin fil masjid. Kecuali mungkin yang udzur. Yang udzur itu contoh saya dapatkan di beberapa masjid, mbah-mbah pun sepuh salate ngagem kursi. Jadi sudah disiapkan oleh takmir untuk kursi ditaruh di sebelah pinggir, kajenge mboten ganggu. Nek ditaruh di tengah kan mungkin ganggu.
Nah, itu mungkin uzur lah nggih, itu uzur. Jadi ada mbah-mbah yang sepuh salatnya pakai kursi, sudah disiapkan kursi di situ. Dan itu yang seperti itu bisa dimaklumi. Ya. Anan nabiyya naha fi sholati an thalathin. Rasulullah itu melarang 3 hal dalam sholat. Rasulullah melarang 3 hal dalam sholat. Engkang sepindah anak rotil huruf, seperti patokan burung gagak. Maksudnya nek sujudnya maktul, angger napa niki nempel pun. Ini tidak boleh, Rasul melarang ya. Sujud itu tumakninah. Waftirasus sabu seperti binatang buas. Makanya seperti binatang buas itu tidak boleh posisi sujud itu dengan meletakkan ini lengan di lantai. Itu nggih, tidak boleh. Jadi ngapunten, posisi sujud tidak boleh seperti ini, ngapunten. Nah, ini tidak boleh ini. Ya? Ini tidak boleh. Posisi sujud seperti ini tidak boleh. Ah, ya benar seperti ini. Ya. Dan juga tidak boleh ik'a seperti ik'anya anjing. Ik'anya anjing ini tidak boleh. Ketika duduk di antara 2 sujud tidak boleh duduknya seperti ini. Tidak boleh. Ini seperti duduknya nyun sewu, seperti duduknya anjing. Anjing kalau duduk kan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini tidak boleh. Seperti ini namanya ik'a yang tidak boleh. Nah, tahiyat seperti ini tidak boleh. Atau sujudnya sujud seperti ini juga tidak boleh. Ya, ini agak diangkat. Sikunya diangkat. Jadi pertama yang dilarang oleh Rasulullah itu seperti burung gagak yang mematok, artinya sujudnya itu maktul gitu ya. Tidak ada tumakninah. Dan juga iftirasis sabu, ya, iftiras itu terlentangnya binatang buas, artinya ketika sujud dia meletakkan lengannya, ketika duduk di antara 2 sujud dia duduknya seperti ini. Wa ayyutina rajulu muqamal wahid kaitonil ba'ir, dan menetapnya seseorang di satu tempat itu terus sebagaimana tempat menderumnya unta. Ini dilarang oleh Rasulullah. Maka sunahnya adalah untuk ya pindah-pindah lah. Ada kalanya nanti sholat di sini, sholat di sana. Jadi tidak booking, tidak ngapling. Maksudnya nengkon wis panggonanku. Itu tidak boleh. Ya. Bahkan disunahkan wa yustahabbu tatawwu fi ghairi maudhi'il fardhah, disunahkan ketika sholat sunnah itu di tempat yang bukan mengerjakan sholat fardu. Semisal wau sampun sholat isya wonten ten mriki, maka nanti sholat sunahnya agak geser. Itu nggih. Lah nek semisal iki penuh sholat sunah kabeh, maka joinan tadi saya sudah sholat wajib di sini, gantian saya tak sholat sunahnya sini, kamu sini. Enggak apa-apa. Jadi dianjurkan sholat tatawwu, sholat sunnah bukan pada tempat dia melaksanakan sholat wajib. Sebagaimana hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah berkata, la yusallil imam fi muqamihi alladhi shalla fihi al-maktubah hatta yatanaha anhu. Ya, hendaklah seorang imam jangan sholat sunnah di tempat di mana dia mengerjakan sholat wajib, geser sedikit, ya, atau mundur. Nah, dianjurkan seperti itu agar supaya banyak tempat. Mboten napa-napa, semisal panjenengan mengke nggih datang ke masjid, kok waktune sik dawa, sik longgar, aku tak sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, Allahu Akbar, selesai salam, kok isih eneng waktu karo nunggoni kancane, nah sholat sunnah lagi agak geser lagi. Jadi semakin banyak tempat kita untuk
Nah, itu nanti disitulah semakin banyak tempat kita sholat, semakin banyak yang akan menjadi saksi. Nika nggih. Nah, wa alam bisawab menika Bapak Ibu rahimakumullah ingkang saged kawula aturaken wonten dalu menika. Mobil 1 2 lah ini. Kalau sholat di belakang perempuan. Sholat. Perempuan itu ada itu kan di dalam ini. Nggih. Belakang itu laki-laki. Itu nanti kalau ada jarak tinggal gini. Itu karena darurat atau karena apa? Karena darurat misal. Enggak darurat. Ya. Sebagian ulama memakruhkan. Sering dilakukan di mana? Oh, kasusnya kasus di sana. J. Banyak sekali, nggih. Nggih, untuk jalan. Iya. Wallahu alam bisawab. Untuk sebagian ulama tidak sampai mengatakan sholatnya batal, kecuali kalau memang jaraknya dekat. Nggih. Masih ada jarak. Kalau saya baca di ulama Hanafiyah itu termasuk kan ada nggih masjid yang posisi shaf perempuannya di samping. Mriki enten mboten? Terus niki shaf laki-laki mungkin namung enten kelambu ngeten niki sampinge shaf perempuan itu kan ada ya. Ya itu boleh, tidak apa-apa asalkan nanti ada jaraknya, tidak terlalu dekat. Bahkan dalam seingat saya dalam ulama Hanafiyah itu nek saumpama niki ndak ada jarak. Semisal kok ndak ada jarak, laki-laki langsung jejere perempuan. Itu disebutkan ini dua orang ini, semisal ini laki-lakinya, ini perempuannya, sholatnya batal. Adapun yang sampingnya lagi tidak batal. Ada yang mengatakan seperti itu. Perempuannya sudah ada batas. Iya ada batas. Nah di belakangnya kita ada 3 meter. Itu keluar lagi. Boleh, mboten napa-napa yang disebut ada batasnya, nggih. Itu tidak sampai membatalkan sholat. Ya, apalagi nek menawi wonten mereka kan kadang memang hajatnya seperti itu. Kan nanti digunakan untuk tawaf, digunakan untuk apa gitu ya. Tidak nggih. Ya, itu tidak apa-apa. Lah kecuali tadi. Ya. Oh iya ya di sini tidak disebutkan hukum shaf perempuan di samping shaf laki-laki ya. Di sini tidak ada. Itu saya dapatkan di buku yang lain. Karena memang ada masjid itu. Nggih, masjid yang sini shafnya laki-laki, sampingnya shaf perempuan. Bagaimana hukumnya? Boleh asal ada jarak. Syukur-syukur enten tembok didamelke tembok niku langkung sae. Wa alam bisawab. Makaten nggih? Nggih, mangke. Nggih. Nggih. Anak kecil. Nggih. Perempuan dewasa. Perempuan dewasa. Anak kecil nggih. Nggih. Secara realita. Nggih. Ya mungkin seperti itu toh. Nggih. Apa yang sholat di depan saja. Oh ini yang anak-anak didampingi. Nggih. Apalagi yang kau dengan menegakkan kan oke. Nek umpama dibiarkan seperti itu kan anak-anak kecil. Itu enggak. Betul. Yang pertama, yang kedua, apa itu makmum bisa melihat ataukah di antara keduanya itu kan makruh. Nggih makruh. Ini ada masjid yang tingkat. Di atasnya itu tidak ada istilah golongan. Gimana? Oh ya makruh kan tidak ada yang simak. Nggih. Nggih, baik. Nggih. Engkang sepeda memang
kondisional sih Pak ngeten. Kondisional dalam artian tidak saklek. Saya juga setuju kalian panjenengan. Artinya mungkin kondisi sekarang itu mboten kados riyen-riyen. Anak-anak kecil kita, anak-anak kita kadang perlu pendampingan. Maka yang demikian juga enggak apa-apa. Bahkan menurut kami pribadi afdol karena memang demi kekhusyuan salat berjamaah. Wah iki nek dijarke cah cilik-cilik doning mburi, wah malah kesempatan gojek iki semisal kan gitu. Nggih. Maka dibuat inisiatif, ayo lari-lari dipisah. Nah, ini yang demikian juga baik. Ya, dan insya Allah juga baik ya karena demi kekhusyuan sholat berjamaah. Ya kondisional artinya kita bisa melihat situasi kondisi di masjid kita. Kemudian yang kedua di masjid-masjid tingkat yang memang ora ketok. Ya. Iya. Nggih, enggak ada salahnya. Nggih. Ini saya kiaskan pada orang yang jarak antara makmum dengan imamnya jauh, itu nanti ada ya. Asalkan si makmum masih bisa mendengarkan suaranya imam, ya menurut pendapat yang di sini yang sahih adalah boleh. Asalkan si makmum yang di lantai 3 katakan masih mendengar ya imam dengan pengeras suara. Atau nek mau kudune niki harusnya mampu ningkat masjid ya kudune tukokke CCTV lah. Jadi sholatnya kalau delok TV. Iya, saya lihat seperti saya dulu pernah tugas wonten ten masjid UNES, Masjid Ulul Albab. Masjid Ulul Albab Universitas Negeri Semarang itu masjidnya 3 Pak. Ya, lantainya lantai 3. Jadi lantai 3 itu ya mungkin sholat 5 waktunya ndak sampai, tapi pas sholat Jumat niku penuh semua Pak, bludak bahkan sampai tempat parkir. Akhirnya diberi apa Mas? LED, monitor LED itu. Jadi sholatnya sambil lihat itu. Yang demikian juga boleh. Artinya mampu ningkat masjid kudune harus memberikan yaitu namung unek-unek mawon. Tapi insya Allah tetap boleh Pak, sah. Ya asal masih mendengarkan. Cuma nanti kendalanya biasanya akan terkendala napa mele niku lantai 3 kadang nek ini saja kita tutup blas blok kaca film itu nek ketika imam salah entah nambah rakaat entah lali mboten tasyahud akhir apa tasyahud awal was niku pun kacau kok lah niku apalagi ndak dengar sansaya iki salat ngisor salat dhewe dhuwur salat dhewe ngoten niku nggih ya betul nggih. Maka itu paling tidak solusinya mungkin dibuatkan itu. Wa a'lam bishawab. Oh nggih, setengah lagi nggih. Nggih. Oh. Ya mereka belum dihukumi, belum, ya mungkin masih sekedar latihan lah, gitu. Itu, ya artinya belum dihukumi. Nak bilang boleh tidaknya, ya itu apa ya? Kita belum bisa menghukumi kan. Pada hakikatnya kan kehadiran anak-anak kecil itu kan sebagai latihan mereka untuk, ya biar nanti harapannya ketika dewasa bisa rajin sholat berjamaah. Engko ojo-ojo nek dipisah malah do nangis. Repot lagi. Iki cawe itu ora entuk ning kene pindah ning mburi. Wah, nangis malah nanti jamaah kacau lene jamaah. Aku arep lupa ya itu kan repot.